Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami muliakan, para rohaniawan, para ini sepuh, haji sepuh, para tokoh lintas agama, para pejuang cinta tanah Indonesia. Yang kami hormati, para pejabat pemerintah yang hari ini mewakili Bapak Bupati atau Mas Bub adalah Pak Sujud dari Dinas Pendidikan. Hadir juga perwakilan dari Ketua DPRD Kabupaten Kediri, terima kasih Ibu, mewakili Bapak Dodi, kemudian dari Pak Kesbangpol, kawan-kawan kami, para seniman, para budayawan, para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, adik-adik, para pemuda dan anak-anak yang berbahagia. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Kemarin kita telah melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-78. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita menggelar upacara lagi mensyukuri hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kita bersyukur pada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya negara ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, adik-adik masih kuat berdiri? Masih. Akan saya buktikan bahwa kata-kata itu doa, bahkan kata-kata itu mantra. Katakan saya masih kuat berdiri. Bandingkan kalau Anda berkata saya nggak kuat, langsung Anda nggak kuat. Tapi begitu bilang ada saya kuat, Anda akan kuat. Itulah hebatnya kata-kata. Ini diteliti, maka muncul teori namanya Neuro-Linguistic Programming. Masih kuat? Masih. Terima kasih, merdeka. Jadi di situs Bung Karno ini ada dua upacara. Tanggal 17 Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga upacara ini senantiasa diberkati dan dirahmati Allah. Dari Kediri inilah akan menjadi percontohan di seluruh tanah air Indonesia. Dari Jawa Timur inilah, lihat nanti, cepat atau lambat itu waktu. Kita buktikan nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengapa hari berdirinya negara harus kita peringati? Mengapa? Karena berdirinya negara ini adalah nikmat agung dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan mensyukuri nikmat itu adalah perintah Tuhan Allah. Jadi kita mengadakan peringatan ini karena dorongan perintah Allah. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Dan setiap orang yang beriman wajib bersyukur. Bapak Ibu, saudara yang kami muliakan, betapa agungnya nikmat berdirinya negara ini. Coba
Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada negara, kita akan hidup bagai di hutan belantara. Yang kuat makan yang lemah, yang kaya menghisap yang miskin, yang pandai membodohi yang bodoh. Akan terjadi orang makan orang, orang makan aspal, orang makan gunung, orang makan hutan. Ini namanya Betara Kala. Tanganane menungso. Lek iso bumi diuntang. Seandainya tidak ada negara, maka tidak ada presiden, tidak ada wakil presiden, tidak ada gubernur, bupati, camat, lurah. Semua pegawai-pegawai itu tidak ada, termasuk tidak ada TNI Polri. Semua yang kita nikmati hari ini karena kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang selama ini belum lazim ada peringatan hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kalau kita mau jujur, bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat religius, bangsa yang sangat spiritual, bangsa yang kaya akan ritus, kaya akan adat budaya. Bayi lahir saja diselamati, pupak pusar saja diselamati, naik jabatan diselamati, buka usaha diselamati, mau bangun rumah diselamati. Di tingkat pemerintahan ada bersih desa, ada hari lahir kabupaten dan kota. Loh, ini negara Kesatuan Republik Indonesia terbesar keempat di dunia. Kok hari berdirinya nggak diselamati? Apakah kalian ingin negara ini tidak selamat? Tidak. Apakah kalian ingin warga negara ini tidak selamat? Apakah kalian ingin pejabat-pejabat tidak selamat? Apakah kalian ingin ideologi ini tidak selamat? Ekonomi ini tidak selamat? Tanah air ini tidak selamat? Kok tidak mau nyelamati hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Silahkan direnungkan. Bapak Ibu yang mulia, sejenak kita menengok sejarah. Menurut Bung Karno dan Master Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia itu ada tiga. Satu, namanya Kedatuan Sriwijaya. Kedua, Keprabuan Majapahit. Ketiga, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Negara Kedatuan Sriwijaya sudah hilang. Negara Keprabuan Majapahit sudah hancur lebur. Tinggal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka belajar dari masa lalu, bukankah sejarah itu harus kita ambil hikmahnya? Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh berakhir tragis seperti Sriwijaya maupun Majapahit. Kita sudah bertekad NKRI harga mati, NKRI hakul yakin, NKRI akan abadi selama-lamanya. Setuju? 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 Seperti kata Presiden Bung Karno, kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara untuk 1000 windu, bahkan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu, dari Kediri, dari Jawa Timur, dari Kediri, dari bumi tua di Kediri ini, dari bumi kawitan ini, kita usulkan kepada pemerintahan negara Republik Indonesia, perlu diperingati, ditasakuri hari berdirinya negara Indonesia tercinta ini. Dan jika kita sudah cocok ini kiranya dengan semboyan Kediri berbudaya, jadi di antara implementasi Kediri berbudaya
adalah memunculkan budaya memperingati hari berdirinya negara Republik Indonesia. Terima kasih Kediri. Dan hari ini teman-teman dari Jawa Timur juga hadir dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam catatan sejarah, peristiwa hari besar itu awalnya tidak ada. Lihat, peristiwa Sumpah Pemuda terjadi 28 Oktober 1928 dan baru ditetapkan sebagai hari besar nasional tahun 1959. Artinya selang 31 tahun. Hari Pendidikan Nasional dulu tidak ada. Peristiwanya terjadi pada 2 Mei 1889 dan baru ditetapkan pada 1959, selang 70 tahun. Hari Pahlawan Nasional dulu juga tidak ada. Peristiwanya terjadi pada 10 November 45 dan baru ditetapkan sebagai hari besar nasional tahun 1959, selang 14 tahun. Hari Santri Nasional dulu tidak ada, Pak NU. Dulu tidak ada. Baru peristiwanya 45 baru ditetapkan sebagai hari besar pada tahun 1916. 2016 untuk kami, 71 tahun kemudian, termasuk hari lahir Pancasila, selang 71 tahun. Artinya apa? Tidak aneh dengan menyadari pentingnya melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kemudian perlu ditetapkan 18 Agustus 1945 sebagai hari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami yakin, seyakin-yakinnya, jika bangsa ini, pemerintah ini mau mensyukuri hari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, maka akan tumbuh kesadaran dan kecintaan warga negara ini terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tumbuh subur cinta kepada dasar negara Pancasila, akan tumbuh subur cinta pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, akan tumbuh subur cinta kepada lambang negara Garuda Pancasila, akan tumbuh subur kecintaan kepada bendera negara Sang Merah Putih, dan lain-lain. Dan puncaknya tidak mustahil, seiring bonus demografi, Indonesia akan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Bapak Ibu yang kami lakukan, terakhir, ini kesempatan itu biasanya hanya datang satu kali. Tantangan ke depan tidak bisa kita anggap remeh. Ada ancaman krisis dunia, ada ancaman cuaca yang tidak bersahabat, ada situasi yang sulit diprediksi 2024-2025, termasuk ancaman yang sulit diprediksi perang antara Amerika dan Cina. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami takut, Bapak Ibu, takut kalau kita tidak mau bersyukur, maka yang turun adalah azab. Itu yang kami takutkan. Sesuai dengan keyakinan kami, mohon maaf, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Murka para leluhur, murka alam semesta, Tuhan akan murka. Ini yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, kami perlu sampaikan sedikit. Usulan ini telah direspon oleh Menteri Dalam Negeri. Saya ulang, 1 tahun yang lalu kita dibalas dari Menteri Dalam Negeri atas perintah Sekretaris Negara
dari Pak Jokowi mengapresiasi usulan ini. Namun masih harus dikaji lebih dalam. Tidak apa-apa, kita tunggu dan kita yakin. Pesan dari Bapak Mahfud MD kepada kami, lakukan terus, diskusikan, gerakan di bawah, saya bantu dari atas. Katanya Pak Mahfud, Mas, 1 Juni ku yo suwi prosesi, maka harus sabar. Tapi ini waktunya kayaknya perlu dipercepat. Untuk itu kita berdoa ya, semua panjenengan di tempat ini alhamdulillah hari ini hadir dari perwakilan pemerintah, wakil rakyat, dinas pendidikan, Bages Bangpol. Semoga setelah ini ada pembicaraan. Jadi inilah kenapa kita menolak 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa maksudnya? Kata-kata itu menjadikan hipno. Kita mengira negara ini berdiri tanggal 17. Itulah hebatnya kata-kata. Karena istilah itu Anda menduga kita merdeka tanggal 17 dan berdirinya negara tanggal 17. Saya ingin diskusi siapapun yang bisa menunjukkan apa alasannya mengatakan berdirinya negara tanggal 17. Siap berdiskusi berapa jam pun. Berulang kali saya keliling Indonesia, tidak ada yang bisa menunjukkan apa alasannya mengatakan 17 kemerdekaan Republik. Sebelum tanggal 17 siapa yang dijajah? Bangsa atau Republik? Apakah sebelum tanggal 17 itu Republik sudah ada? Itulah Bapak Ibu kenapa kita menyampaikan tujuan itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini ulang tahun kebangsaan kita. 28 Oktober bangsa Indonesia lahir di dalam penjajahan. Kemudian lahir kembali tanggal 17 di era kemerdekaan. Maka dalam lagu itu disebutkan lahirnya nusa dan bangsa. Itu Bapak Ibu, jadi kami mohon izin setelah ini kita tawarkan ada deklarasi kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Acara ini diselenggarakan sekitar kurang lebih 10-20 organisasi. Untuk itu nanti yang bersepakat saja kami mohon untuk maju ke depan, deklarasi akan dibacakan oleh Cak Juwei. Setelah itu nanti kita sambil selamatan, kita buka dialog tipis-tipis lah, 15 menit atau berapa. Saya ingatkan ya, ini masih upacara, kita belum selamatan loh ya. Jadi selamatannya setelah ini. Jadi semuanya mohon izin para tokoh lintas agama, para undangan, kita selamatan dulu setelah ini. Selamatan dulu barang 5-10 menit, saya tahu ini hari Jumat. Kira-kira begitu, kami persilakan Cak Ju untuk maju ke depan dan teman-teman dari perwakilan komunitas kami mohon untuk berkenan maju. Yang bersepakat kita akan membacakan deklarasi, dan deklarasi ini nanti akan kita tangan akan kirimkan lagi ke Bapak Presiden dari Kediri, syukur atau lewat bupati ya enggak apa-apa, monggo nanti kita diskusikan. Yang penting momentum ini kita jadikan tonggak bahwa kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang kuat, jaya, dan abadi. Cak Ju bisa dipercepat? Rahayu semuanya.